Saya namanya asli Yatno, panggilannya juga Yatno, itu aja. Kerjaan saya jualan soto, dan soto ya di situ ya dekat Telkom, itu depan Telkom, Jalan Trikora, di sebelah utara alun-alun Keraton Yogyakarta. 2:30 itu udah bangun, 2:30 udah bangun, udah kerja lagi, masak lagi, semua juga ya masak semuanya. Ya nasi, ya bikin lauk pauknya itu semua sampai selesai, kira-kira selesai jam 5, setengah 6. Nah itu langsung aja berangkat ke warung di situ. Jualan sampai jam 12 lagi. Istilahnya kan hampir 24 jam. Cuman bisa istirahat berapa itu, bisa kalau bisa istirahat tuh 5 jam itu kalau bisa istirahat. Cepat bisa istirahat itu. Jualan soto itu belakangnya tuh tapi hampir non-stop. Nah, itu terus tiap hari cuman begitu, berputar cuman begitu terus. Jadinya ya gimana ya? Istilahnya itu terus aja lah, saya pengen jualan lagi. Habis jualan langsung belanja lagi, langsung masak, jualan lagi, mau masak gitu. Tentang keluarga saya, memang keluarga besar, banyak, anaknya ada 10, yang 2 SLTA, yang 1 SMP, lainnya masih SD, dan belum juga ada yang sekolah, belum ada juga.
berapa ya? Baru 6 bulan ya Mbak. Oh 6 bulan, ya sehat nyari yuk. Kalau jualan soto sendirinya udah 7 tahunan. Teng mriki? Nggih. Oh, kok akhirnya ikut Pak Yarno? Nah, dulu kan tadinya kan mau buka cabang, tapi nggak jadi itu loh Mbak. Oh, ngaten. Jauh tempatnya. Serangan. Serangan. Ntar gampang. Serangan. Oh. Serangan ngene. Yo, larane swate lek. Waduh, nyebrang dalan gede. Tahu ketabrak ora, Mas? Oh, saya nabrak mah tahu Mbak. Oh, nek nabrak malah tahu. Tahu. Ini no. Oh, dibuang nggih? Nggih, napa niku? Niku napa to? Ini kan gurung. Buruh. Nggih, gurung. Oh. Swara nih kok. Oh, mboten dimaem nggih? Mboten ngoten iki kan wajah biyen nika. Aman ya. Lho mau kok. Tangan. Oh, alah Mas iki guyon lho. Itu kan namanya uji tapi enggak panggilannya. Hati-hati lho kepleset meneh lho. Ya, saya keluar kalau tidak. Ini Bu. Senang ya. Aku ngomong ke kuliah. Wah, pripun iki Ini untuk bumbu ini terdiri 4 macam. Ini dari bawang putih, terus ini apa ini pala, terus kemiri kalau orang Indonesia bilang itu, terus merica itu lada itu, terus sama ketumbar. Nanti terus ditumbuk sama kunyit. Sama garam. Mbak. Ini biasa monosarinya sih. Awalnya ya jualan sendiri, terus ada tempatkan lokasinya kan, kalau tempatnya nanti dari kampung kan biasanya kan tidak ada kerjaan loh. Kalau orang-orang ini itu biasanya ngambilnya itu ngambil dagang dari saya itu loh. Nanti kan enak itu cuma masak ayamnya, terus sama itu toge sama sounnya. Nanti kan nasinya kan dari saya semua, nasi sama tahu tempe.
Terus nanti goreng ayamnya itu kan lebih enak gitu. Kerjaannya nggak begitu banyak. Kalau apa-apa dikerjakan sendiri, masak nasi sendiri itu malah repot namanya. Sayahnya. Iya. Gak mau kok Pak, ya apa kok ingkang blonjo? Nih blonjo, ya itu blonjo ayamnya. Peralatan sendiri. Blonjo bumbu-bumbu, soun, kobis. Nih. Oh niku apa tukang soto niki ya Mbak loh. Nggih. Oh, Nggih. Bapak cuma nasi sama. Nah, sama gerobak iki, Pak? gerobaknya Ndamel ki Mbak. nggih, ndamel ki Mbak. Ndamel ki, Mbak. تجري في البحر بنعمة الله يريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا Jadi nama saya Gunarto, asal saya dari Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Saya lahir di sana. Saya merantau ke Jogja itu dulu waktu masih bujang, itu tahun 87. Itu ke Jogja itu ya ikut kakak jualan jualan soto. Nah, terus tahun 89 itu saya menikah. 89 menikah, terus saya ya coba kontrak sendirilah, tempat sendiri itu. Waktu dulu itu di kampung ini Bintaran. Nah, waktu itu masih jualan sendiri ya. Cuma dapat sedikit-sedikit lah untuk anak saya masih satu waktu itu. Terus setelah saya punya anak yang kedua itu saya sudah mulai merintis, itu kontrakan saya sudah mulai agak besar. Terus ini banyak yang ikut saya gitu, terus ikut jualan. Itu tahun 2005 itu saya pindah sini. Itu terus alhamdulillah itu saya bisa beli tanah ini. Dan saya ini bikin ya jelek-jelek rumah gitu. Nah, terus ini semakin banyak yang ikut karena tempatnya kan luas, jadi ya agak dalam. Itu kan kalau orang banyak itu kan perlu tempat yang yang agak dalam, jadi rame-rame itu nggak begitu, di kampung kan nggak begitu mengganggu lah. Untuk masalah izin itu kalau di Jogja itu biasanya enak Mbak di sini. Jadi yang penting kan kita bergaulnya di kampung itu bagus, ada apa kegiatan apa ikut itu nanti otomatis itu dari warga yang penduduk sini itu ya nggak begitu banyak banyak protes atau banyak apa gitu. Yang ikut itu kan dulu kalau di kampung kan biasanya itu banyak pengangguran. Nah, terus saya kan yang sudah tahu seluk-beluknya sini, nah itu mungkin saudara saya itu ikut terus ikut jualan keliling dulu. Nah nanti setelah bisa atau berapa bulan lah, 3 bulan atau 4 bulan itu kan otomatis sudah bisa dorong sendiri. Nah itu terus bikin gerobak sendiri, terus
ngambil dagangan dari saya terus dikelilingkan sendiri setoran gitu. Jadi untuk anak-anak yang ini yang keliling ya itu saya ini menstok itu nasi sama gorengan-gorengannya tuh, terus nanti ya sama goreng ayamnya itu kalau pagi itu, yang kalau ngasih makan itu sore itu sekali, terus ngasih minum 2 kali pagi sama siang. Terus untuk tempat tidur itu sudah nggak sewa lagi, jadi untuk tidur semua ngikut sini gitu. Jadi untuk setoran itu macam-macam ya, tapi ada minimalnya, itu minimal itu 40.000. Itu kira-kira ya untuk yang paling kecil itu ya 40.000 itu, tapi ada yang sampai 80.000 setoran tiap hari. Jadi untuk setoran itu segitu, itu enggak, biarpun dagangan itu dibawa pulang dan masih itu ya tetap setoran tetap. Gitu. Ada sih beberapa yang enak gitu, cuman masih di sini karena rasa rempahnya juga, rasa dari ini sate, model satenya juga enak gitu. Nah, itu ya kepengennya saya itu tadi, kepengennya ya bisa apa ya, bisa berkembang, jualan saya itu bisa berkembang dan bisa satu untung apa istilah buka cabang 1, 2 atau gimana ya istilah kan, nah, atau itu bisa menetap di situ, warung saya itu bisa menetap di situ. Itu kalau sementara ini Pak Camat sama itu Telkom udah mengizinkan saya tempat situ, mengizinkan begitu. Nah, begitu sementara ini, tapi ya saya minta tuh terus bisa berlanjut, soalnya apa, soalnya ya saya pikir balikan keluarga, kebutuhan banyak, keluarganya banyak, yang dari teman saya sendiri itu kan, kalau kita nggak dikasih tempat situ kan ya terus mau bagaimana gitu kan, kayaknya pokoknya minta apa ya, harus kayak gitu, jadi kayak minta gitu lah di situ. Tapi waktu ini ya udah diizinkan dari kecamatan, dari Telkom itu ya diizinkan waktu ini. Nah itu ya langkah selanjutnya, ya kepengennya ya itu tadi, pengen kalau ada modal ya kepengen buka cabang, jadi anak saya yang nggak sekolah bisa bekerja, bisa bantu, dan bisa dia juga bisa bekerja gitu, jadi adik-adiknya ya biar senang gitu ya, bisa melanjutkan sekolahnya. Kalau yang SMP, SLTA itu ya harapan saya tuh, bisa kerja ini soto ini, dan untuk anak-anak itu ya biar senang, jangan apa ya istilahnya itu, saudaranya saya banyak kok minder gitu ya, nggak boleh. Kalau saya kalau gitu nggak boleh ya. Malah justru banggalah, kamu punya saudara banyak, harus banggalah, soalnya itu dari bapak ya dipercaya, dikasih amanah dari yang kuasa, itu ya harus ya seolah-olah ya tanggung jawab, tapi ya itu saya serahkan juga kepada yang kuasa, supaya bagaimana itu bisa dikasih ilmu, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dan ya saya suruh ibadahnya ya supaya
begitu. Jadi ya harapan saya itu ya anak-anak keluarga itu ya bisa nurut sama orang tuanya gitu. Saya gitu ke keluarga ya. Ya harapan saya ya itu aja. Ya masalah ini kan masalah belanja ya. Jadi kalau sekarang kan apa-apa mahal, apa-apa ini beras naik, minyak goreng naik, itu ya harapan saya itu kayak dulu lagi. Jadi dulunya itu umpama minyak tanah itu cukup, dulu itu minyak tanah itu cukup 10.000 cukup lah. Sekarang pakai 10 liter udah berapa ribu. Itu kan otomatis mengurangi pendapatan saya per hari itu berkurang segitu, dari beras, dari minyak goreng, dari minyak tanah itu terutama yang itu. Harapan saya ya kalau memang pemerintah ya distabilkan lah paling enggak, soalnya udah bahan-bahan mahal sekarang, jualnya susah gitu. Jadi untuk akhir-akhir ini memang pendapatan berkurang lah. Gitu Pak, politik ini kalau saya hanya kalau itu apa ya, kalau saya itu istilahnya itu mengikuti mana yang jadi ya itulah yang saya ikuti. Soalnya apa? Soalnya saya tidak bisa berpikir ke politik situ karena apa? Karena kesibukan saya itu tadi ya, makanya ya, dan saya minta pemerintah itu apa ya memberi peluang untuk bekerja yang itu loh, yang anak-anak ya ke bawah itu, ya anak kecil ke bawah ya ke atas terserah lah. Bapak pikirkan itu misalnya pedagang yang kecil-kecil itu ya jangan istilahnya itu tolong kalau dikasih tempat gitu, dikasih tempat itu kan pada istilahnya kalau apa ya, yang dulu-dulu itu kan selalu ribut-ribut soal garuan soal gitu kan ya, itu kan ya kasihan, padahal lapangan kerja di pemerintah kan istilahnya atau di swasta kan banyak pengurangan itu karyawan, ada yang banyak yang di PHK lah, itu terus gimana ntar itunya kerjanya dan bagaimana keluarganya itu ya tolonglah pemerintah itu kalau bisa memikirkan yang sampai di situ. Terus, kalau bab saya, kalau bab siapa yang memimpin dan siapa yang itu ya saya mendukung siapa saja yang jadi saya itu ikut, itu aja. Udah saya aja enggak saya harusnya yang ini yang jadi, ini yang jadi enggak, bukan saya. Soalnya orang istilahnya saya orang kecil enggak sampai kalau situ. Kalau saya memikirkan situ keluarga saya mungkin ketitiran tahu kemana. Ya kalau mungkin ya hujan begini lah pengaruh sekali, jadinya berkurang lah pengunjung ya tetap berkurang. Biasanya kalau begini, kalau pagi-pagi begini biasanya ya udah ya rame lah gitu, udah ada buat sarapan buat itu kan udah rame banyak yang itu. Tapi kebetulan ini kan beneran hujan ya, ternyata ya sepi gitu, sepi ya lah, begitulah, cuman sepi ya.
asmane kowe wis mulya. Lila aku lila ya mung siji dadi panyuwunku.